Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani. Saya perwakilan dari kelompok 2, Sistem Informasi Akuntansi, kelas 11 1B05. Kali ini kami ingin mempresentasikan final project kami yang dibimbing langsung oleh Ibu dosen Anastasia Siwi Fatma Utami dengan judul Program Booking Zahtara Wedding Organizer. Oke, langsung saja. Bisa dilihat dari coding program kami memasukkan kata kunci def yang diikuti oleh fungsi pada program kami. Def merupakan keyword yang digunakan untuk menyatakan suatu fungsi pada program Python. Nah, kalau definisi fungsi itu sendiri adalah grup atau blok program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang. Fungsi membuat kode program menjadi reusable, artinya hanya didefinisikan sekali saja, kemudian bisa digunakan berulang kali dari tempat lain di dalam program. Dev yang terdapat pada program kami ada dua, yaitu dev dengan fungsi goto, yang di dalamnya ada parameter line 6, ini, dan juga dev dengan fungsi ulang, yang di dalamnya ada perintah juga, ulang sama dengan input untuk, ini berfungsi untuk jadi masukan ya, masukkan yang ada perintah ingin kembali ke menu sebelumnya, Y atau T, yaitu ya atau tidak. Bila mana kita memilih kata ya, memasukkan kata ya, maka yang dalam kondisi benar itu adalah fungsi if. Nah, percebangan if. Maka percebangan if ada dalam kondisi benar dan akan melakukan perintahnya. Bila kita memasukkan pilihan T atau tidak, maka yang dalam kondisi benar itu adalah percabangan elif. Nah, di sini percabangan elif yang akan melakukan perintahnya dan kita bila memilih T atau tidak, maka akan dikeluarkan oleh program. Dan bila mana masukan yang kita masukkan salah atau tidak sesuai, tidak iya atau tidak, maka yang dalam kondisi benar adalah percabangan else. Nah, maka else akan melakukan perintahnya dan akan mengeluarkan tidak ada dalam pilihan, silakan pilih ulang. Oke. Dan juga fungsi ulang ini dalam program kami ada 3, yaitu dalam pemilihan paket akad, terus juga dalam pemilihan paket lamaran, dan pelunasan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Di sini saya mau melanjutkan penjelasan dari Rani. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian perintah input. Input di sini berfungsi untuk memasukkan data kita nanti saat program sudah di-run. Dan lalu kita jangan lupa memasukkan percabangan if, elif, else kembali. Di sini fungsi percabangan tersebut untuk melihat data yang kita masukkan apakah sudah tercatat pada program atau belum. Jika belum atau data yang dimasukkan salah, maka fungsi percabangan else pada program kami akan membuat Anda exit dari program dan mengeluarkan perintah output yang berisi bahwa nick yang Anda masukkan salah, silakan masukkan ulang nick Anda. Lalu selanjutnya kita memasukkan fungsi print beserta perintah untuk memunculkan username bila data yang kita masukkan benar dan tercatat pada program. Dan selanjutnya ada variabel lain sama dengan none. Dan dilanjut dengan perulangan while. Di sini kita menggunakan perulangan while. Perintah while pada Python merupakan perintah yang paling umum digunakan untuk proses iterasi. Konsep sederhana dari perintah while adalah ia akan mengulang mengeksekusi statement dalam blok while selama nilai kondisi benar. Dan ia akan keluar atau tidak melakukan eksekusi blok statement jika nilai kondisinya salah. Merupakan contoh sederhana penggunaan while. Pada program kami, program akan terus mengeksekusi statement dalam badan while, dikarenakan kondisinya selalu benar atau true. Maka kami menggunakan while true dan kondisi seperti ini disebut infinite loop. Perkenalkan, nama saya Reza Aziza. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Desi. Selanjutnya,
Di dalam perulangan while, kami memasukkan perintah percabangan if, elif, else juga. Dalam percabangan ini, di sana kita banyak memasukkan fungsi print untuk mencetak judul menu utama dan pilihan menu utama pada program kami. Lalu setelahnya ada perintah pilih sama dengan input yang digunakan sebagai masukan pilihan paket yang ada di menu utama saat di-run nanti. Dan setelahnya, kami memasukkan percabangan if, elif, else kembali. Seperti yang diketahui, percabangan tersebut digunakan untuk menguji lebih dari 2 kondisi. Bila kondisi 1 benar, maka statement 1 dikerjakan. Bila salah, menuju ke kondisi kedua. Bila kondisi kedua benar, maka statement 2 dikerjakan. Jika salah, maka statement 3 dikerjakan. Elif line 1, di sini kita juga banyak menggunakan fungsi print untuk mencetak isi dari daftar menu paket lamaran. Dan setelahnya ada kode pilihan sama dengan input. Kode pilihan sama dengan input juga berfungsi untuk memasukkan pilihan yang kita pilih di paket lamaran, yang disusun dengan percabangan if, elif, else kembali. Untuk melanjutkan proses perintah pilihan yang telah dimasukkan pada inputan tadi, selanjutnya setelah selesai pada pilihan paket lamaran yang kita pilih, kita masuk ke perintah entry data. Program yang kita masukkan ada nama, identitas, alamat, telepon, tanggal, DP, dan yang terakhir perhitungan matematika. Nama dan alamat sebelum perintah input, kita memasukkan tipe data string. Penggunaan string terdiri dari karakter atau kalimat berupa huruf, angka, dan lain-lain. Dan untuk identitas, telepon, dan DP kita menggunakan integer untuk menyatakan bilangan bulat karena masukan yang dimasukkan pada identitas, telepon, dan DP berupa angka. Nah, setelah itu ada sisa sama dengan harga dikurang DP. Itu adalah operasi hitung matematika yang kita gunakan untuk melihat berapakah sisa pembayaran yang telah dikurangi DP, dan nanti kita tinggal melunasi sisanya. Baiklah, kita masuk kembali fungsi print. Setelah itu mencetak nota pembayaran. Setelah itu ada perintah ulang untuk memasukkan perintah def ulang di awal program tadi. Untuk elif dan 2, proses codingnya sama dengan elif dan 1, yang berbeda hanya dari data paketnya saja. Di elif dan 2, paket yang dijelaskan di sini adalah paket akad. Setelah itu ada perintah ulang untuk memasukkan perintah def ulang di awal program tadi. Lanjut di elif line 3, ini adalah pilihan untuk pelunasan transaksi. Nanti akan muncul entry data terlebih dahulu yang berupa nama, paket, sisa pembayaran, uang bayar, dan kembalian. Nah, perintah yang digunakan untuk nama paket, kita menggunakan string kembali. Untuk sisa pembayaran dan uang bayar menggunakan integer karena merupakan angka. Selanjutnya, kembali sama dengan uang bayar dikurang sisa pembayaran itu merupakan operasi hitung pengurangan matematika. Selesai itu kembali memasukkan fungsi print untuk membuat tampilan nota pelunasan. Dan setelah itu ada perintah ulang untuk memasukkan perintah def ulang di awal program tadi. Untuk elif line 4, di sini kita memasukkan perintah logout, perintah bila mana kita ingin keluar dari program booking daftaran wedding organizer. Dan yang terakhir ada else fungsi untuk memeriksa jika pilihan yang kita masukkan salah. Dan otomatis bila kita memasukkan pilihan yang salah, kita akan keluar dari program. Juga akan ada pemberitahuan yang muncul seperti tidak ada dalam pilihan. Nah, itulah penjelasan dari kami, penjelasan dari coding. Ya, di sini saya akan menjelaskan alur logika jalannya program. Pertama, user diberikan tampilan awal program ketika pertama kali program dijalankan. Pada tampilan awal program, user diminta untuk menginput nick untuk akses masuk ke program selanjutnya. Jika nick user tidak terdaftar dalam program, maka user tidak akan bisa menjalankan program lebih lanjut. User akan diminta kembali untuk mengisikan nick yang benar jika ingin masuk ke program lebih lanjut. Setelah user melewati tampilan awal
awal, selanjutnya user diberikan tampilan menu utama yang berisi menu-menu yang berfungsi untuk mempermudah transaksi yang ada dalam Zastara Wedding Organizer. User diminta untuk menginputkan menu pilihan pada masukan pilihan Anda sesuai transaksi yang ingin dilakukan. Jika user menginputkan angka 1 pada menu utama, maka user masuk ke menu paket lamaran. Pada menu daftar paket lamaran, berisikan tampilan paket lamaran yang dapat disewa. Selanjutnya dalam menu ini, terdapat pilihan input, masukkan paket yang Anda pilih. User diminta menginputkan pilihan untuk lanjut ke transaksi sewa atau tidak, dengan memilih pilihan 1, 2, atau 3. Jika pilihan user tidak terdaftar dalam program, maka user tidak akan bisa menjalankan program lebih lanjut. User akan diminta kembali untuk mengisikan pilihan yang benar yang ada dalam program jika ingin melanjutkan kembali memilih paket tersebut. Setelah user memilih paket yang diinginkan, selanjutnya akan masuk ke bagian pengisian data entry data yang terdiri dari nama pelanggan, nomor identitas, alamat, nomor telepon, tanggal acara, dan DP, uang muka untuk pemesanan. Jika proses penginputan data pelanggan telah selesai, maka akan mencetak hasil nota pembayaran sewa. Selanjutnya, dalam menu ini terdapat pilihan input ingin kembali ke menu sebelumnya, pilihannya Y atau T. User diminta menginputkan pilihan untuk lanjutkan ke transaksi sewa atau tidak. Jika user input Y, maka user akan masuk ke menu daftar paket lamaran kembali. Jika T, maka user akan keluar dari sistem. Jika user login kembali akan masuk ke menu utama lagi. Jika user menginputkan 2, maka user akan masuk ke menu 2, yaitu paket akad. Jadi untuk masuk ke menu 2 paket akad prosesnya sama seperti di poin 8 sampai dengan poin nomor 12. Lalu pada menu pelunasan transaksi, user akan ditampilkan tampilan perintah input nama paket yang dipilih, sisa pembayaran, dan nominal uang bayar yang dimasukkan. Jika proses penginputan data tersebut telah selesai, maka akan mencetak hasil nota pembayaran sewa yang menyatakan lunas. Jika user tidak ingin menggunakan program, user bisa logout dengan menginput 4 menu logout pada menu utama. Menu logout ini berisi tampilan akhir program. Nah, ini adalah contoh tampilan awal program. Coba guys. Sini akan ada user diminta untuk memasukkan nick. Jika nicknya benar, dia akan ada username-nya. Jika salah, dia akan kembali untuk memasukkan nick yang benar. Sini ada pilihan paket lamaran, paket akad, pelunasan transaksi, dan keluar. Masukkan pilihan Anda, jadi kita masukkan yang nomor 1. Masuk ke paket lamaran, menu utamanya. Paket lamaran kita masuk. Nanti di sini akan ada menu paket lamarannya. Paket lamaran Sweetie, paket lamaran Lovely, paket lamaran Romance. Lalu kita masukkan usernya, paket yang kita pilih. Saya di sini contohnya milih nomor 1. Nah, ini adalah contohnya paket nomor 1, lalu akan masuk ke entry data pelanggan. Jadi kita user dimasukkan untuk nama pelanggan, nomor identitas, alamat, nomor telepon, tanggal acara, dan DP. Ini semua kita ketik, lalu masuk ke nota transaksi paket lamaran. Nota transaksi paket lamaran nanti akan ada namanya, alamat rumah, tanggal booking, nama paket yang disewa, serta harga. Nah, ini untuk yang membayarkan secara DP terlebih dahulu. Nah, ini harganya, ini DP-nya, uang bayarnya segini. Lalu nanti di sini akan ada keterangan kekurangan uang sisa pembayaran gitu ya. Sini nanti baru akan masukkan kembali ke menu sebelumnya. Di sini contohnya Y, berarti dia akan kembali ke menu sebelumnya. Nah, ini yang pengulangannya. Lalu ini dipilih masukkan paket yang nomor 3.
kembali lagi masukkan entry data seperti ini. Ini contoh yang membayar secara langsung, tidak memakai DP. Jadi di sini keterangannya kurang bayarnya adalah 0 rupiah. Lalu ingin kembali ke menu sebelumnya, sini tag. Lalu kita masuk ke menu paket akad, sama seperti paket lamaran. Kita juga diminta untuk masukkan paket. Di sini contohnya masukkan paket nomor 3. Lalu entry data, mengisi data pelanggan, nomor identitas, nama, alamat. Lalu masuk ke nota pembayaran sewa. Di sini ada nota pembayaran sewanya. Di sini juga bayarnya lunas, tidak memakai DP, jadi keterangannya di sini adalah 0 rupiah. Ini kembali ke menu sebelumnya. Di sini user mengetiknya T, jadi dia berhenti. Lalu masuk ke pelunasan transaksi. Ini adalah nota pelunasan sewa. Maka masukkan nama paket yang disewa, masukkan sisa pembayaran, lalu masukkan uang bayar. Ada nama paketnya, sisa pembayarannya, uang yang dibayarkan lebih dari sisa pembayaran, jadi masih ada kembalinya. Di sini ada tulisan keterangan lunas. Ingin kembali ke menu sebelumnya, dicontoh dimasukkannya Y, berarti dia akan kembali lagi ke awal. Lalu sama seperti tadi, masukkan paketnya. Nah, ini adalah contoh yang lunas ya, tidak membayar uang muka terlebih dahulu. Jadi di sini kembalinya tidak ada, keterangannya lunas. Ingin kembali ke menu sebelumnya, di sini ya, kesimpulannya seperti yang bisa kita baca, perbuatan sebuah program aplikasi merupakan salah satu algoritma atau langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh dalam program untuk Zastara Wedding Organizer. Ini dibuat untuk menyelesaikan dalam membantu operasional dan perusahaan wedding organizer. Dalam pembuatan sebuah program harus tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi. Yang artinya program tersebut memberikan solusi yang sesuai dengan masalah dan program tersebut dapat diterapkan dan diakses dengan mudah. Pembuatan program WO ini menerapkan bahasa pemrograman Python. Bahasa Python ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa Python terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Nah, dengan adanya sebuah program ini dapat mempermudah kegiatan operasional maupun menangani transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan seperti perusahaan WO ini untuk membantu karyawan dalam melayani transaksi sewa. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi